dan razia ditunggu oleh masyarakat Cilegon. Orang pada takut, jadi ditunggu. Karena kejadian saya sempat 8 kali kita lakukan kemarin, kita lakukan itu, ternyata masyarakat menunggu ada di lokasi razia. Karena dengan posisi razia, Pak, saya kan tidak perlu datang ke Samsat. Kemudian saya tidak perlu bawa KTP. Nah, alhamdulillah, saya ucap banyak terima kasih kepada jajaran kepolisian yang membantu proses ini. Samlong itu apa sih, Pak? Samsat Kalong. Samsat Kalong. Itu memang sudah trademark-nya Bapenda memang. Samsat Kalong itu sebenarnya. Jadi dari sore sampai malam, gitu. Sampai malam Kalong. Oke, siapa artinya? Dan nanti akan mulai berjalan di awal puasa Ramadan. Awal puasa ini. Samlong ya, teman-teman. Jadi untuk masyarakat Cilegon, ini ada program baru dari kawan-kawan Samsat Cilegon. Ya. Ada Samlong, ini program khusus Ramadan, Pak ya? Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan Banten, salam Banten maju. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bapenda Provinsi Banten tentunya bersama podcast Bapenda Provinsi Banten. Dan alhamdulillah di siang hari ini di ruangan yang luar biasa nyaman sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Kepala Samsat Kota Cilegon, Bapak Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah diperkenankan untuk hadir berbincang-bincang bersama teman-teman Samsat Cilegon. Tapi sebelumnya Pak Is mau mengucapkan selamat dulu ini Pak Muhammad Kurniawan karena di tahun 2023 Samsat Kota Cilegon ini surplus 5% Pak ya dari target. Targetnya itu 241 miliar yang tercapai 251 miliar. Dan ini teman-teman, sahabat Bapenda Provinsi Banten merupakan pendapatan tertinggi se-Provinsi Banten. Jadi mengalahkan kota kabupaten di Provinsi Banten ya Pak? Secara presentasi. Siap. Rahasianya apa ini Bapak? Mungkin bisa diinformasikan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kenapa bisa Cilegon mencapai target melebihi dari yang ditargetkan? Kita masuk bulan Mei tanggal 2, di sana kami memang kebetulan pejabatnya pada baru. Dari baru ini sebenarnya kami artinya punya historis yang lama dengan terbangun. Jadi teman-teman di bawah saya ini, para kasubag ini adalah teman-teman lama yang mudah untuk kita melakukan komunikasi. Seperti Pak Agung, Pak Ayat, dan Bu Dini. Jadi kami di Kantor Cilegon mengembangkan pola, sebenarnya bukan inovasi, tapi menaikkan performa segala tugas pokok dan fungsi. Di mana bahwa di Cilegon adalah potensi sangat luar biasa adalah perusahaan. Perusahaan ini yang kita gali dengan kita buat tim penagihan perusahaan. Dari apa yang dilakukan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, tim pendataan melakukan penelusuran. Ternyata pas kita cek di OSS, hampir ada sekitar 700 perusahaan yang bergerak di transportasi. Itu menjadi sebuah peluang bagi kami dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan. Kita artinya langkah-langkah secara tupoksi saja kita tingkatkan. Sehingga artinya di Cilegon teman-teman mampu mengaktualisasikan diri terhadap proses tugas pokok dan fungsi. Itu. Siap. Jadi memang resepnya itu ya, itu Pak. Resepnya. Artinya kebersamaan yang sudah dibangun. Kadang kan antara pimpinan dengan bawahan, bahkan dengan ini tidak terjalin komunikasi yang baik. Tidak ada namanya apa ya? Feel. Ya, feel itu di Cilegon dapat. Walaupun pejabat cuma baru, kita pernah artinya historis lama lah dengan bahkan dengan orang tuanya kita pun masing-masing itu punya sejarah yang sama. Jadi artinya saya hanya meng-guide teman-teman di bawah untuk melakukan pola tugas pokok dan fungsi. Artinya kalau 2023 targetnya 241 miliar, kemudian yang tercapai adalah 251 miliar sekian, tahun 2024 naik dong Pak targetnya. Kita ditambahin 15 miliar sama pusat. Jadi 256 miliar untuk tahun 2024 target Samsat Kota Cilegon. Bismillah, optimis Pak? Yakin. Insya Allah. Cara-cara yang akan dilakukan Pak untuk mencapai target itu seperti apa Pak? Di kita kan ada 2 seksi yang menangani di pendapatan, yaitu seksi pendataan dan penetapan serta seksi penerimaan dan penagihan. Seksi pendataan melakukan upaya pendataan potensi.
Alhamdulillah kita mengembangkan sistem KBMDU dengan sistem JNE. Yes. Bahkan JNE ini artinya bisa masuk ke 8 kecamatan di kota Cilegon. Kita target KBMDU tahun sekarang ini cukup besar, yaitu sebesar 93.000 kendaraan yang mesti kita telusuri, tapi bebannya harus sampai itu 27.000. Artinya kita melakukan pendampingan kegiatan dari sisi pendataan dulu saya bicara, berkolaborasi dengan tim yang saya buat di Bapenda, melakukan jalan bareng, menelusuri setiap bulan sekitar 1.200 tunggakan. Dari 1.200 tunggakan itu artinya sampai dengan sandi 1 tahun, dari Maret sampai dengan Desember itu sekitar 12.000 tunggakan yang akan kita sebar ke 8 kecamatan di kota Cilegon. Kemudian tim penerimaan artinya melakukan langkah penyebaran pelayanan. Kami punya pelayanan pertama di Induk di sini, kemudian kedua ada 2 gerai, yaitu gerai Ramanuju dan gerai Cibeber. Tambah lagi ada gerai MPP yang kerjasama dengan kota Cilegon. Kemudian samlingnya saya sebar. Samlingnya adalah ada 3. Samling pertama di Taman Pasar Kelapa, kemudian Taman Kodok, serta di Merak. Terkadang hari Minggu kita melakukan pelayanan Car Free Day. Nggak ada libur ya berarti? Tidak ada libur. Artinya memang kota Cilegon dengan kondisi objek vital nasional dan juga ditambah artinya masyarakat urban, mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk melakukan pelayanan itu hadir di mereka. Karena terkadang kan saat Senin sampai dengan Jumat mereka itu kan libur. Jadi pada saat kemarin kita artinya contoh Car Free Day yang kita lakukan tiap 1 bulan 2 kali, itu hanya dalam jangka waktu 2 jam saja kita bisa nyampe 40 sampai 50 juta. Bahkan ngantri itu kalau tidak ditutup. Ya artinya posisi masyarakat Cilegon dengan posisi artinya masyarakatnya yang taat pajak, dia hanya ingin dihadirkan pelayanan untuk bisa nyampe ke mereka. Bahkan yang kedua adalah razia. Mereka menunggu razia. Jadi dengan razia kan posisinya adalah tidak ada persyaratan apapun. Kalau dia nunggak, artinya dia belum bayar, kita bayar di tempat. Kita sudah, alhamdulillah bahwa saya berkomunikasi dengan jajaran, kan di Samsat ada 4 jajaran. Ada kepolisian, ada Jasa Raja, dan Bank Banten. Alhamdulillah, artinya komunikasi itu sejalan seiring, kita melakukan kebersamaan. Ada hal-hal yang sifatnya kalau memang ini adalah wajib pajak langsung, ada beberapa yang kita lakukan untuk melakukan supaya intinya mereka membayar pajak. Dan razia ditunggu oleh masyarakat Cilegon. Orang pada takut, jadi ditunggu. Karena kejadian saya sempat 8 kali kita lakukan kemarin, kita lakukan itu, ternyata masyarakat menunggu ada di lokasi razia. Karena dengan posisi razia, Pak, saya kan tidak perlu datang ke Samsat. Kemudian saya tidak perlu bawa KTP. Nah, alhamdulillah, saya ucap banyak terima kasih kepada jajaran kepolisian yang membantu proses ini semua. Ya, artinya optimis di 2024 target 256 miliar tercapai ya Pak ya? Tercapai teman-teman ya, dengan langkah-langkah yang dilakukan, apalagi tadi Pak Muhammad Kurniawan mengatakan ini bahwa teman-teman di Samsat Cilegon rutin jemput bola Pak ya, artinya tidak menunggu masyarakat datang ke kantor Cilegon, tapi bagaimana teman-teman Samsat Cilegon hadir di tengah-tengah masyarakat, misal Car Free Day dan lain-lain. Pak, kalau yang Pak Is mungkin kebanyakan masyarakat menilai Samsat apakah memang hanya berurusan dengan pajak kendaraan bermotor saja, atau memang ada hal-hal lain sih Pak di luar pajak kendaraan bermotor, Pak Muhammad Kurniawan? Provinsi itu punya narik pajak itu selain pajak kendaraan, dia pajak rokok, kemudian pajak BBM, sama air permukaan. Ada 4 jenis pajak yang dilakukan oleh Samsat. Dan artinya kalau bensin atau BBNKB BBNKB untuk bensin itu adalah posisinya kita rutin dari keuangan dari pusat. Kemudian rokok pun sama seperti itu. Jadi itu mah sudah given lah didapat oleh Provinsi Banten untuk ini. Kalau air permukaan memang kita tidak ditargetkan posisinya karena air permukaan ini diambil alih ditariknya oleh Cikande. Memang kemarin Pak Gubernur menugaskan saya untuk melakukan penelusuran di air permukaan. Artinya bahkan kita sudah melakukan penelusuran dari
eh, ibaratnya apa, sungai yang posisi di daerah Cikanes sampai kepada waduk-waduk serta tandon-tandon yang ada di Cilegon. Kita lakukan itu dari Pamarayan, dari Pamarayan sampai ke sungai yang ada di pinggir PCI, itu ada Sungai Brombong, itu adalah aliran sungai dari Pamarayan. Kemudian di Cilegon itu ada beberapa waduk. Waduk Kerenceng saja itu hampir hektaran. Pada saat kemarin musim kemarau, debitnya tidak turun sebenarnya. Nah, itu potensi. Kemudian ada tandon-tandon di Cilegon ada 4 tandon. Tetapi untuk regulasi posisi kita mengambil alih posisi untuk memungut pajak air permukaan, memang banyak elemen-elemen yang perlu kita lakukan penyesuaian. Karena itu pertama adalah dari pusat regulasi. Bahkan untuk air tada hujan pun bisa kita ambil sebenarnya. Kemarin hasil kita melakukan upaya langkah pendataan air permukaan, ada 6 kesimpulan sih yang kita laporkan ke pimpinan untuk melalui Pak PJ Gubernur, karena pada waktu itu kita dikumpulkan dan saya memang ditekankan untuk di air permukaan. Saya sampaikan laporan secara rigid ke Pak Gubernur, di mana bahwa 6 rekomendasi ini adalah pertama di Waduk Kerenceng ini agar diusulkan terkait kajian teknis dan perhitungan dari debit curah hujan pada Balai Besar Wilayah Sungai Cujung Cidoan. Kita usulkan itu. Kedua, kajian pemanfaatan saluran induk Pamarayan Barat dalam rangka potensi pajak air permukaan yang dapat dimanfaatkan. Kemudian ketiga, mengusulkan kajian teknis pengukuran debit air pada tandon-tandon di wilayah Cilegon untuk mengukur potensi air permukaan di wilayah Cilegon. Keempat, kita usulkan kajian terkait peningkatan infrastruktur tandon supaya bisa lebih dimanfaatkan. Kemudian kolam renang dan cukupan air yang tadi saya bilang bahwa ada hujan. Ini adalah potensi. Di Cilegon kan banyak perhotelan serta perusahaan dapat digali potensinya, namun masih perlu dikaji dan dibuat regulasi khusus terkait penggunaan potensi pajak air permukaan. Nah, itu 5 rekomendasi itu yang kita usulkan ke Pak Gubernur, karena bagaimanapun di air permukaan ini adalah banyak irisan dengan PUPR dan juga wilayah pusat yang dan ini sudah disampaikan langsung. Apa tanggapan Pak PJ, Pak? Terakhir kemarin dengan Desember kita kan evaluasi dengan Pak Kaban dan juga para kabid di pusat. Saran ini sudah disampaikan ke Pak Gubernur, tinggal nanti kami artinya menunggu arahan lanjutan dari teknis apa yang harus kita lakukan. Siap, dan semoga bisa terrealisasi apa-apa yang tadi sudah ditulis Pak ya, poin-poinnya. Pak, artinya kalau sekarang kita melihat dari 2023, 2024, mungkin seterusnya, kolaborasi kan adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Bagaimana kita mau kuat, ya kita harus kolaborasi. Selain apa yang tadi Bapak sampaikan, kolaborasi bersama teman-teman kepolisian, kemudian Jasara Harja, dan juga Bank Banten. Kolaborasi dengan siapa lagi Pak kira-kira ke depan Samsat Cilegon? Alhamdulillah kita kembangkan dengan JNE. JNE ini kita bahkan kita akan mau pengembangan COD, pembayaran COD ke perusahaan dengan JNE. JNE ini adalah pihak ketiga yang jaringannya cukup luas, bahkan penyebaran wilayahnya pun di 10 atau di Banten itu mungkin sudah teman-teman pun sudah tahu. Untuk itu kita mengembangkan JNE. JNE ini kita yang tadi katakan di tahun 2024 timnya JNE berdampingan dengan tim kita. Kita buat 6 tim, jadi nanti 4 orang tim JNE dalam satu hari dengan 4 orang tim kita melakukan penelusuran. Itu pengembangan yang lakukan sekarang. Dengan 1.200 itu, jadi satu hari itu sekitar 15 dokumen yang kita serahkan ke mereka, itu dapat mereka sampai kepada 8 keterangan. Nanti dari yang KBMDO itu kita ada keterangan misalnya menjual segala macam. Kemudian kolaborasi yang dilakukan selanjutnya adalah kita melakukan komunikasi dengan kawasan. Kita ada yang namanya KIEK. Ya, KIEK, alhamdulillah KIEK pun responnya bagus. Artinya dia membuka ruang untuk membuka pelayanan di dalam kawasan. Itu kita coba jajaki. Kemudian tahun ini pun kita artinya ada yang akan dibuat pelayanan santun. Itu pelayanan non tunai yang akan ada dikembangkan di Cilegon. Di Polda Banten hanya di Cilegon, Polda Metronya di Serpong.
Ini akan beririsan nanti pada saat COD memang JNE yang kita kolaborasikan bisa mampu mendekatkan pelayanan dan juga memudahkan para perusahaan nanti untuk membayar pajak. Siap. Jadi kolaborasi lintas Pak ya, Ya, dari berbagai betul. Kita lakukan instansi ini dilakukan tidak hanya tadi dari kepolisian, Jasara Harja, Bank Banten, tapi juga melakukan kolaborasi dengan JNE dan lain sebagainya gitu Pak. Betul. Pak, artinya kalau Samsat kan selalu ada hal yang baru yang dikeluarkan, baik itu promosi, kemudian dan lain sebagainya. Sebentar lagi kan kita menyambut bulan suci Ramadan nih Pak. Apa hal spektakuler apa yang bakal dikeluarkan oleh kawan-kawan Samsat Cilegon terutama, Pak? Kita akan ada namanya pelayanan samlong. Samlong. Nah, jadi kan posisi masyarakat tetap puasa adalah aktivitas di sore hari. Betul. Nah, Samsat nanti kelilingnya akan kita hadirkan sore hari sampai ke malam hari. Itu adalah bukti kita hadir di dalam posisi di bulan suci Ramadan. Yeah. Walaupun memang itu tadi bahwa petugas namanya kita kan ada kepolisian, petugas yang sering benturan namanya juga objek vital nasional, tapi alhamdulillah komunikasi ini bisa kita bantu dan sangat dibantu oleh kepolisian dan Jasara Harja untuk memudahkan pelayanan itu. Karena saya pikir kan kalau pelayanan kita kan pasti mundur 1 jam nih. Jam 2 saja mungkin sudah beres, pelayan sudah beres. Makanya nanti setelah asar, tim Samlong itu akan hadir. Kita akan tempatkan pertama posisi itu di Cibobar. Dan nanti akan mulai berjalan di awal puasa Ramadan. Awal puasa ini. Samlong ya, teman-teman. Jadi untuk masyarakat Cilegon, ini ada program baru dari kawan-kawan Samsat Cilegon. Ya. Ada Samlong, ini program khusus Ramadan Pak ya? Ramadan. Artinya kalau Ramadannya sudah berakhir, udah tidak ada lagi Samlong. Kemungkinan memang kadang-kadang kita juga dari Car Free Day atau misalnya hari juga ada sore hari. Cuman namanya beda Pak ya? Beda namanya. Samlong itu apa sih Pak? Samsat Kalong. Samsat Kalong. Itu memang sudah trendmark-nya Bapenda memang. Samsat Kalong itu sebenarnya. Jadi dari sore sampai malam, gitu. Sampai malam Kalong. Oke, siap. Pak, artinya kalau sekarang kan selain memang kita kuat harus berkolaborasi dengan banyak pihak, zaman juga sudah berubah, Pak. Betul. Sekarang semua serba digital, tidak lagi pakai cara-cara yang konvensional. Sejauh ini bagaimana respon kawan-kawan Samsat untuk memfasilitasi, mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak tapi tidak sulit untuk selalu datang ke kantor, bisa melalui handphone atau seperti apa, Pak? Kalau mulai pendaftaran melalui online memang sedang dikaji. Bahkan kemarin itu adalah program dari Jasara Harja ke kita. Kemarin saya kedatangan Pak Kajab, Pak Saldi kemari ke Cilegon untuk artinya coba Cilegon mengembangkan pola pendaftaran dengan sistem online. Memang sistem online yang ada sekarang kan sudah ada signal, ada sambat. Itu proses memudahkan teman-teman wajib pajak untuk melakukan pembayaran via online. Bahkan nanti di tahun ini saya tadi katakan bahwa Cilegon sudah ada namanya pembayaran non tunai, yang artinya tinggal nanti pendaftarannya secara digital akan kita kembangkan. Artinya itu memang sangat memudahkan para wajib pajak karena ada beberapa hal yang kita geser ya dalam proses persyaratan karena mereka itu hanya cukup mengupload dari beberapa proses digitalisasi. Siap. Jadi memang hal-hal yang sifatnya digital ini terus dikembangkan, Pak ya. Dan sudah dikembangkan ini dalam artian untuk mempermudah masyarakat Kota Cilegon yang ingin membayar pajak dan lain sebagainya. Maka nanti ada loketnya di kita. Siap. Siap, Pak. Kalau kita melihat beberapa berita yang belum lama ini dirilis menempatkan Kota Cilegon sebagai salah satu kota terkaya bahkan nomor 4, Pak. Se-Indonesia, kawan-kawan di Kota Cilegon, itu Cilegon berada di posisi nomor 4 sebagai kota terkaya di Indonesia. Ini bagaimana tanggapannya, Pak Kurniawan? Itu tadi saya katakan bahwa saya beruntung, artinya wilayah Cilegon itu adalah wilayah urbanisasi. Masyarakat Cilegon ini hanya butuh didekatkan pelayanan. Dengan sebuah keuntungan bahwa masyarakat Cilegon ini adalah dalam segi pembayaran dia mampu untuk bayar, kita tinggal hadirkan prosesi kita hadir di tengah masyarakat. Bahkan sekarang tim penagihan sudah menelusuri, artinya bekerjasama dengan kelurahan. Sudah dilakukan itu. Kemudian saya sekarang merencanakan dari Kaprit area posisi kita, saya sudah hitung. Artinya posisi dari induk ke gerai, bahkan ke Samling, berapa sih posisi ruas area pelayanan? Dari Kaprit area tersebut artinya di titik mana bahwa posisi masyarakat Kota Cilegon ini belum terlayani. Karena
keuntungannya itu tadi, bahwa masyarakat Cilegon ini sebenarnya bukan maksud untuk bayar pajak, karena keunggulan mereka itu hanya pengen dihadirkan. Karena posisinya kan kita sudah tutup misalnya jam 3 gitu kan. Adanya ada di mana, misalnya ada di dia kan nanti ramenya di Car Free Day gitu kan. Nah, bahkan raja pun ditunggu karena itu tadi. Itu sebuah potensi bagi kami dalam rangka pengembangan penerimaan pendapatan. Jadi justru tantangan bagi saya, makanya bagi kami lah, bagi kami di Cilegon untuk mengembangkan itu. Tantangan bagi teman-teman, karena peluangnya sudah ada nih. Masyarakat Kota Cilegon yang luar biasa, masyarakat yang taat bayar pajak, kemudian dari sisi pendapatan juga di atas rata-rata Pak ya, kemudian juga menjadi salah satu kota terkaya, itu salah satu peluang. Dan tantangannya tadi bagaimana memudahkan masyarakat untuk bayar pajak. Kita hadir di tengah-tengah mereka Pak ya. Makanya ada Car Free Day, kemudian ada Samlong nanti yang bakal diluncurkan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kita kerjasama dengan kelurahan akan kita. Siap Pak, artinya kalau dari sisi pelayanan dan lain sebagainya, terus teman-teman Samsat Cilegon untuk melakukan perbaikan dan perbaikan, dan target di tahun 2024 ini luar biasa Pak, dan insya Allah tercapai. Tentu ada hal-hal lain yang selama ini dirasa belum tercapai, apa kira-kira Pak di Samsat Kota Cilegon? Ingin seperti apa Pak ke depan? Posisi ideal memang semua ingin kita harapkan. Inovasi apapun tanpa dilakukan artinya pelaksanaan itu nonsens. Alhamdulillah bahwa artinya saya selaku kepala Samsat Cilegon itu rutin melakukan upaya ngobrol bareng lah dengan jajaran setiap 1 bulan sekali, mengevaluasi. Artinya pengen sejauh mana bahwa posisi masyarakat wajib pajak ini dimudahkan. Itu tadi dengan upaya-upaya kita kebersamaan, sering ngobrol, kemudian saling melakukan tukar pikiran, itu adalah salah satu cara untuk kita mencapai tujuan. Memang posisi masing-masing punya kewenangan. Kita punya kewenangan di posisi penetapan dan juga pendarahan STNK. Tapi RGD-nya ada di kepolisian. Biasa saja ada dari asuransi. Artinya ideal dalam rangka proses nanti ke depan dalam proses pelayanan itu artinya tinggal bagaimana kita berkomunikasi secara baik dengan jajaran. Artinya ke depan mudah-mudahan proses-proses digitalisasi yang nanti dikembangkan mampu membuat masyarakat ini dengan mudah untuk membayar pajak. Artinya terobosan-terobosan ini akan terus dilakukan seperti itu Pak. Artinya kalau kita lihat kan penduduk Kota Cilegon juga banyak didominasi tidak hanya dari warga negara Indonesia saja Pak. Ada juga warga negara asing juga cukup banyak di Kota Cilegon yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar juga di Kota Cilegon. Apakah sudah maksimal Pak ini pajaknya untuk di Saya ada sedikit cerita nih. Kemarin Najia saya nangkep orang Korea. Kemudian dia posko. Dia bawa mobil operasional mungkin. Personal yang mau wilayah Cilegon. Artinya karena mungkin orang luar itu bawa kendaraan operasional di pabriknya, ya artinya dia langsung bayar pajak karena memang ini. Untuk komunikasi kita ke tenaga asing memang kita perlu melakukan koordinasi dengan Disnaker. Langkah itu belum kita lakukan upaya, tapi ini menjadi peluang juga memang karena tadi bahwa 700 perusahaan yang ada di Kota Cilegon, termasuk diantaranya itu ada tenaga kerja asing. Nah, kita akan tinggal pilih. Bahkan sekarang kita akan melakukan penagihan alat berat. Pas dicek kita OSSS ada 300 perusahaan alat berat yang mesti kita lakukan pendataan, bahkan nanti tahun 2025 akan ditagih. Siap. Jadi memang tenaga kerja asing pun tidak luput Pak ya dari penghapatan. Bahkan kena kemarin, kita kena itu. Ya betul. Tapi memang taat ya Pak ya, alhamdulillah. Taat, seluruh masyarakat Kota Cilegon ini baik masyarakat aslinya Pak ya, yang memang ber-KTP Kota Cilegon maupun warga negara asing yang memang bekerja di Kota Cilegon ini alhamdulillah taat bayar pajak ya, buktinya surplus ya Pak ya. Alhamdulillah. 5%, 251 miliar teman-teman ya, pendapatan Samsat Kota Cilegon dari target 241 miliar dan target di tahun ini 256 miliar. Tentu insya Allah akan tercapai dengan banyaknya kolaborasi dari berbagai pihak. Pak, tentu
angka ini kan bukan angka yang sedikit, angka yang besar. Tentu ada yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Cilegon yang sudah sangat taat sekali membayar pajaknya di Samsat Cilegon. Betul. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Cilegon yang taat membayar pajak. Untuk tahun 2025 nanti bahkan artinya bagi hasilnya akan langsung diterima oleh Pemkot Cilegon. Artinya ini akan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat Cilegon dalam upaya penerimaan pendapatan asli daerah. Tahun 2024 kan masih bagi hasil nih. Artinya bagi hasilnya itu artinya posisinya di akhir tahun baru dibagikan ke Kota Cilegon. Tahun 2025 ini langsung real time. Kita sedang melakukan upaya, bahkan sudah keluar duklat tulisnya. Makanya dari itu bahwa kalau masyarakat Cilegon artinya taat membayar pajak, hasilnya pun akan langsung bisa dikelola oleh Pemkot Cilegon. Dan saya dalam waktu dekat juga akan bersetemu dengan Pak Wali Kota terkait nanti pelaksanaan di tahun 2025. Makanya kami melakukan di tahun ini berkomunikasi dengan kelurahan. Kita libatkan kelurahan untuk menagih kepada warganya. Kan di sini juga ada namanya polisi RW atau ada Karang Taruna yang artinya bisa berkolaborasi nanti ke depan untuk kita di Samsat Cilegon. Mantap. Jadi teman-teman harus taat bayar pajak karena dengan membayar pajak ini teman-teman akan langsung dapat merasakan manfaat yang dirasakan. Jalan bagus, betul. Kalau malam terang ya, kemudian juga banyak hal yang dirasakan manfaatnya tentu dengan kita taat bayar pajak. Kalau pajaknya nggak kita bayar ya jangan salahkan juga kalau jalan banyak yang bolong, mungkin teman-teman nggak bayar pajak. Pak, kalau dari angka 251 miliar yang dicapai di tahun 2023 kemarin, apakah memang angka ini sudah relevan dengan sebagai Kota Cilegon, kota terkaya nomor 4 di Indonesia, atau memang jauh dari target sebenarnya, Pak? Memang target yang menetapkan pusat. Artinya kita ini kalau di 12 Samsat untuk di Polda Banten ya, kita ini sekarang Polda Banten pertama Belaraja, baru Cikande, target terbesar baru Cilegon sekarang. Artinya potensi cukup besar. Itu tadi bahwa ada angkanya nggak itu? Kalau di Cilegon sendiri? Baru kemarin alhamdulillah bahwa sekarang kita bekerja berdasarkan data nih di tahun sekarang, bahwa data tunggakan Provinsi Banten kan sudah rilis oleh Pak Kabar, itu sebesar hampir 1 juta, hampir tunggakan itu hampir 2.374, itu seprovinsi Banten. Ini adalah angkanya ini bisa mencapai 1,174 1.174 miliar. Itu untuk Provinsi Banten. Untuk seluruh Banten. Beban yang kita ada sebesar 93.000 unit kendaraan. Dan beban yang harus diselesaikan di tahun sekarang gitu 23.000 itu sebesar 14 miliar. Artinya posisi ini adalah posisi yang memang menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk melakukan penelusuran. Artinya target bisa akan melebihi. Saya optimis, bahkan saya artinya sering melakukan artinya prognosis lah, upaya prognosis tahun untuk posisi bulan Maret saja, mudah-mudahan kita bisa mencapai di angka 25%. Ya, Maret nanti. Sekarang kita sudah 18,71. 1,1 sekian triliun ya. Ya, itu beban kita secara provinsi. Di Provinsi Banten ini luar biasa. Ini tentu dihitung berdasarkan data jumlah kendaraan. Sekarang data sudah dirilis oleh. Ya. Kalau per akhir Februari ini kan baru kita menginjak di awal Maret ya Pak ya. Sudah berapa banyak Pak? Berapa persen per di Samsat akhir kemarin kita sudah nyampe 18,71%. 18. Oh, siap. Makanya kata saya sudah memperhitungkan untuk di akhir Maret ini kita sudah nyampe di angka 24%. Ya, biasanya kalau masyarakat Kota Cilegon itu membayar pajak ada bulan-bulan tertentu yang rame kah Pak, atau memang sebenarnya fluktuatif setiap bulan dia angkanya stagnan, tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan? Hasil pengalaman dan artinya penerusan kami bahwa memang itu tadi bahwa Cilegon itu orangnya taat pajak sebenarnya. Kalau tidak dikurangi hari libur, tiap bulan ini Cilegon mampu menerima penerimaan sebesar 10%. Target 10% itu bisa tercapai, 10% dari satu bulan. Kalau dikurangi hari libur, ya mungkin berkurang lah. Ya itu,
artinya masyarakat. Itu keuntungan bagi kami di Samsat Cilegon, karena bahkan kalau nanti ada bebas denda atau pemutihan yang dilakukan oleh Pak Gubernur, itu makin ramai gitu. Makin ramai. Bisa 15% mungkin Bisa tiap bulan. 15%. Betul. Siap. Jadi artinya tidak ada bulan yang terlalu signifikan, Pak ya. Ya. Hampir semua stagnan, Pak ya. Stagnan. Di angka 10% setiap bulannya, dan tidak nyampe 1 tahun, di bulan 10 sudah tercapai target, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Kalau tiap bulannya 10%-nya. Terima kasih banyak untuk masyarakat Kota Cilegon yang sudah taat bayar pajak, datang ke kantor Cilegon. Ajakan dong Pak buat masyarakat Kota Cilegon yang sampai dengan sekarang mungkin masih enggan untuk membayar pajaknya, Pak. Untuk masyarakat Cilegon, artinya Samsat Cilegon akan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam proses pelayanan kendaraan. Kita sudah ada pelayanan di Induk, kemudian di 2 gerai, di Ramanuju dan juga di Cibeber, dan juga ada gerai di MPP, bahkan Samling sudah ada 3 wilayah yang kita ini. Mari membayar pajak kendaraan untuk artinya membangun Posisi Banten. Kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh kami tidak perlu khawatir, karena prosesnya sebenarnya kalau yang untuk melakukan ini tinggal datang saja ke kita. 5 menit pun artinya sudah selesai sebenarnya. 5 menit. 5 menit beres. Karena kita ada SOP namanya ISOI tadi. Kalau artinya posisi ya tinggal nunggu 5 menit, dan posisi cek bilik dan nunggu ya artinya antrian ya sekitar 10 menit tidak bisa selesai lah. Tidak perlu khawatir dalam proses artinya memakan waktu yang lama gitu kan. Karena kita artinya tadi berkunjungan jajaran supaya tidak ada namanya calo atau segala macam, sehingga proses ini teman-teman bisa melakukan langsung dan masyarakat bisa dimudahkan. Artinya pergunakan layanan-layanan yang sudah kami berikan, bahkan kami pun sudah ada namanya WA terhadap flash masyarakat Cilegon terkait misalnya mau ada pemblokiran dan apapun itu. Siap. Jadi teman-teman masyarakat Kota Cilegon semuanya sudah dimudahkan, nggak harus datang ke kantor Samsat Cilegon. Kalau sibuk bisa datang ke gerai-gerai tadi yang Samling, ya. disebutkan ya sama Bapak Kepala tadi. Ini Samling tadi tersebar di beberapa titik ramai di Kota Cilegon, dan silakan kalau pengen lebih maksimal juga bisa datang ke kantor Samsat Cilegon. Dan pelayanannya ada, tidak lebih dari 5 menit Pak ya. 10 menit Pak. 15 menit lah. 15 menit selesai. Pak, tentu angka yang cukup besar apa yang dicapai di Cilegon di tahun Samsat Cilegon tahun 2023 tentu berkat kerja keras semua tim ya Pak. Betul. Ya. Semua tim bekerja keras untuk mencapai target itu. Ucapan dong Pak untuk kawan-kawan di Samsat Cilegon yang mungkin bekerjanya sampai malam lembur Pak. Itu tadi bahwa saya katakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama tadi saya punya panglimanya adalah teman-teman yang memang sudah satu frekuensi. Kemudian staf di Samsat Cilegon ini artinya mereka cukup loyal terhadap kita. Kemudian komunikasi kita bangun dengan jajaran rutin tiap bulan kita lakukan, sehingga sinergitas langkah-langkah yang kita perlukan itu bisa bersinergi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bahkan kita punya slogan di Cilegon adalah Samsat Baja. Samsat Baja ini artinya membuat slogan bagi kita untuk penyemangat. Alhamdulillah saya hadir di Cilegon dengan punya panglima yang artinya para kasih yang memang sudah mumpuni dalam tugas pokok fungsi. Kemudian juga ada staf yang memang mereka tidak terkenal dalam posisi kebersamaan dan juga melaksanakan tugas yang diperintahkan. Jajaran samping pun nanti kita bersinergi. Itu merupakan berkah bagi saya, dan saya banyak syukur, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen dan jajaran, bahkan juga diterimanya kami di wilayah kecamatan Kota Cilegon, yang artinya kita sering melakukan juga upaya penyuluhan terhadap wajib pajak yang saya ucapkan banyak terima kasih atas sinergitas yang dibangun selama ini. Mudah-mudahan makin ke depan kita makin sejalan seiring dengan apa yang diperintah. Mantap, luar biasa, karena Pak Muhammad Kurniawan punya panglima-panglima yang keren. Gercep. Samsat ya Pak ya. Panglima lah. Sebenarnya Samsat Baja. Siap. Pak Muhammad Kurniawan asli orang Banten ya Pak ya? Asli orang bagus sebenarnya. Mantap. Asli orang Banten, dan kalau Pak Is lihat di ruangan ini Pak Muhammad Kurniawan ini banyak foto bersama ulama-ulama, teman-teman, ulama-ulama yang masyhur ya di Provinsi Banten. Ada foto bersama Abuya Murtado, ini Dimyati Cidahu. Ini apa yang ingin disampaikan Pak? Begitu dekat sekali Bapak dengan para ulama-ulama di Provinsi Banten.
orang tua ataupun guru orang tua itu kan kita butuh doa dan support. Proses Banten dibentuk juga kan lahir dari para doa-doa para ulama, kemudian tokoh dan juga artinya posisi masyarakat. Tiga elemen yang hadir untuk membentuk kita. Saya artinya sering melakukan ini. Upaya adalah penyeimbang bagi kami. Artinya saya sebagai pejabat yang ditugaskan butuh doa dan juga butuh artinya supaya pengembangan diri ini lebih sejalan seiring dengan apa yang ditugaskan lah. Intinya penyemangat aja bagi saya dalam melakukan tugas. Kedekatan ini lama kita lakukan. Intinya bersilaturahmi dan mohon doa kepada para ulama dan ini teman-teman kalau nggak percaya bisa mampir ya ke kantor Pak Kepala. Ini banyak pengajian di Cidahu. Banyak foto-foto beliau dengan para ulama-ulama di Provinsi Banten seperti itu. Mungkin setelah ini ada foto bareng Faiz ya Pak ya? Siap, boleh itu, boleh. Pak, artinya kalau kita ngomongin Provinsi Banten kan sangat dekat dengan seni tradisional debus salah satunya betul. Pak. Ngomongin debus sama dengan ngomongin Banten sama dengan ngomongin debus. Dari lahir di Banten ya Pak ya? Ya. Lahir di Banten artinya sudah kebal dengan benda-benda tajam. Alhamdulillah. Pak Muhammad Kurniawan bisa kita praktekkan sekarang. Saya jadi pengurus TTKBI sekarang, pengurus pusat. TTKBI ini adalah pecahan dari TTKDH. Dulu juga saya TTKDH sebenarnya. TTKDH, kemudian sekarang ada organisasi baru namanya Tarik Kolot untuk Karun Banten. Yang ketua umumnya adalah Pak Bagus Arif. Saya sekarang aktif di pengembangan kebudayaannya dengan TTKBI namanya. Jadi nggak mau dicoba nih Pak? Kalau kita udah dekat dengan ulama, dekat dengan jawara, ya insya Allah kita artinya tinggal posisi kita berjalan sejalan ya. Siap. Jadi nggak mau dicoba. Nanti kita off air aja Pak. Ya kelit-kelit mah bisa lah. Tapi mungkin minta pendapatnya sedikit Pak soal bagaimana tersohornya seni tradisional debus ini di dunia bahkan Pak ini dari Banten. Artinya memang itu ada potensi daerah Banten yang memang perlu dilakukan pengembangan. Banyak sekarang artinya paguran-paguran yang mengembangkan itu. Bahkan saya sepakat karena budaya ini adalah bagaimana menghadirkan Banten di dunia luar. Salah satunya debus. Makanya kalau orang Banten artinya tidak bergaul dengan orang-orang budaya itu salah. Menurut saya, kalau menurut saya artinya pejabat Banten harus mampu lah. Bukan intinya menjadi dekengan, bukan. Artinya mampu juga menghadirkan mereka. Saya pengalaman waktu di Samsat Serpong pada saat saya melakukan upaya pelayanan, saya hadirkan debus di Samsat Serpong pada waktu itu. Artinya tapi bukan Bapak yang main ya Pak ya? Kita mah sebagai koordinator. Artinya hanya inilah saya hadirkan salah satu paguron di Panimbang pada waktu itu untuk hadir di Serpong. Itu adalah bentuk-bentuk tadi upaya ini karena potensi budaya Banten cukup luas. Iya. Tapi dulu sempat main Pak atau belum? Sempat. Ya sempat. Siapa itu challenge yang pertama artinya gagal ya. Ini Pak Kurniawan nggak mau nyoba. Challenge yang kedua harus tahu nih Pak. Ini asli orang Banten harus tahu 5 makanan khas Banten. Satu bebas dari Cilegon boleh, dari Pandeglang boleh, dari Serang boleh. Satu Angen lada. Angen lada menes ya Pak ya? Iya, angen lada. Pandeglang. Oke. Angen lada. Kemudian angen lada kan itu sama kalau udah kita paling dulu nih sama gemblong. Gemblong cocok sama gemblong. Sama semur kan itu ya. Iya, puasa bentar lagi nih Pak, cocok tuh ya. Kalau sekarang kan rabe gitu. Ya. Rabek, oke. 3 atau 2 lagi Pak. Rabek, angen lada, gemblong. Kalau di manisnya ada balok ya. Balok sama gemblong sama bukannya? Oh, sama, tapi beda ini sih ya. Ya. Satu lagi Pak, Cilegon. Cilegon ini kemarin apa ya? Oh iya, ini apa namanya ikan tuh, apa namanya ikan apa kemarin? Ya, ikan asin Pak ya? Bukan, apanya ikan yang tawar itu? Bandeng. Ya, ikan bandeng. Oke, lulus nilainya 10. Cuma tadi nggak mau berani aja Pak.
Pak, terima kasih banyak Siap, sudah siap. Terima kasih, diperkenankan untuk hadir di ruangan Bapak ini. Mohon maaf kita acak-acak ruangannya Pak ya. Dalam Terima kasih, artian yang sama-sama. positif teman-teman ya. Ya. Terima kasih banyak. Semoga Samsat Kota Cilegon ke depan semakin terus berkontribusi untuk kemajuan di Kota Cilegon. Yuk teman-teman, Ya. semuanya masyarakat Kota Cilegon, masyarakat Banten bayar pajak, taat pajak, karena dengan pajak tentu pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat di Kota Cilegon itu sendiri. Terakhir Pak, mungkin tadi apa yang sudah Bapak sampaikan, ucapan terima kasih untuk masyarakat sudah, kemudian untuk teman-teman di Samsat Cilegon sudah. Ucapan terima kasih Pak untuk selama ini yang semua pihak, terutama para stakeholder terkait, mitra-mitra yang sudah Ya. banyak direpotkan mungkin Pak, Ya. atau bersinggungan selama ini, silakan Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih juga terhadap stakeholder, artinya stakeholder yang terlibat langsung dalam proses kami dalam melakukan pengembangan di Cilegon, baik artinya kawasan, baik artinya dealer-dealer, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang mana kemarin juga kita hadirkan mereka, artinya kesempatan ini kita artinya upaya untuk berkomunikasi secara baik dan aktif terhadap mereka. Saya ucapkan banyak terima kasih atas penerimaan kemarin, sehingga artinya mampu membuat Cilegon secara presentasi lah kita bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Itu menjadi sebuah harapan bagi saya, dan mudah-mudahan ke depan kita mampu meningkatkan lagi potensi yang ada. Semua elemen di Cilegon, baik elemen stakeholder, pihak luar maupun di dalam, sangat membantu dalam proses kami dalam pekerjaan. Mantap, luar biasa. Terakhir Pak, 3 kata untuk Samsat Cilegon, dadakan banget nih. 1. 3 kata untuk Samsat Cilegon. 1. Samsat Baja. 2. 2. Samsat. Ini Pak dadakan Pak. Ada Samsat. Aduh. Sukses dan kompak. Kompak. Mungkin. Nah, itu. Boleh ya. Boleh. Ini bagian ini nanti nggak apa-apa dikat aja nih. Ya. 3 kata untuk Samsat Cilegon, Pak. Samsat Baja. Samsat kompak. Samsat sukses. Samsat sukses. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah menyaksikan podcast Bapenda Provinsi Banten. Pak Is pamit. Pak Muhammad Kurniawan pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.